Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pejuang kanker cilik. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Pak Camat dari Kecamatan Bandung Kidul. Kemudian ada Ibu Lurah dari Kelurahan Batu Nunggal dan Ibu Ani. Hari ini beliau dan ibu-ibu datang mau berkunjung ke rumah kami, melihat kondisi ini, ketemu dengan anak-anak dan juga para pendampingnya. Sekarang kita sedikit ngobrol ya dengan Pak Camat dan Ibu Lurah dan Ibu Ani. Pak, gimana Pak? Tadi Bapak sudah melihat rumah kami, gimana kesan dan ininya dengan fasilitas yang ada di sini. Iya. Terima kasih Bu atas undangannya di acara ini. Kami Camat Bandung Kidul dan Lurah Batu Nunggal, Sakasipen, itu sangat bangga di wilayah Bandung Kidul ada rumah singgah yang disebut rumah kami. Rumah kami, singkatan ya Pak ya? Singkatan. Kami itu Kanker Anak Mutiara Indonesia. Jadi pertama sangat bangga, apresiasi luar biasa. Ternyata di Bandung Kidul ada figur-figur tokoh-tokoh yang memang peduli kepada anak-anak yang sakit, khususnya kanker. Luar biasa. Dan tadi saya sudah lihat keliling, kamar-kamarnya juga luar biasa seperti di hotel. Alhamdulillah. Bersih, nyaman. Saya juga tanya kepada pasien, orang tua pasien juga mereka kenyataannya nyaman. Dan saya juga lihat-lihat lingkungannya, rumahnya juga luar biasa. Rumah sehat kalau boleh saya sebut ya. Ventilasi udara, pencahayaan juga bagus. Mudah-mudahan dengan hadirnya rumah kami di Bandung Kidul ini bisa membantu anak-anak yang sakit, khususnya kanker. Walaupun kita berharap sih jangan bertambah ya Pak ya yang sakit. Mudah-mudahan tidak bertambah. Sehat semua ya anak-anak ya. Iya. Jadi artinya memang betul untuk tingkat anak-anak yang menderita kanker gitu. Ternyata kalau kita searching gitu ya di Google kan cukup tinggi Pak. Tinggi ya. Terutama ini seperti yang sekarang ada di sini, leukemia itu mendominasi tingkat pertama 34%. Baru setelah itu ada kanker otak, glioblastoma mata itu ya Pak ya. Termasuk di Bandung juga, itu yang seluruh Indonesia. Di Bandung juga ternyata leukemia juga tinggi juga ya. Cukup tinggi. Artinya cukup menjadi perhatian kita semua kali Pak ya dengan kondisi seperti ini. Ya seperti itu. Jadi mungkin boleh bertanya Pak ya. Mangga. Kaitan dengan kondisi layanan kesehatan bagi masyarakat berbasis JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional pada umumnya, sebetulnya bagaimana di lingkungan Bandung Kidul Pak? Ya, di Bandung Kidul ini alhamdulillah Bu, kita punya 3 puskesmas. Puskesmas Ujang Sari, Puskesmas Pasawahan, dan Puskesmas Mengger. Jadi prinsipnya pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kami di Kecamatan Bandung Kidul dengan 3 puskesmas ini alhamdulillah bisa melayani kesehatan untuk penyakit umum, poli gigi, dan lain-lain. Termasuk juga kita juga membantu puskesmas itu untuk bagi warga yang belum punya BPJS untuk bisa memiliki UHC. Misalnya salah satunya kan ada rumah singgah ini gitu ya, salah satu dari peran masyarakat ikut membantu. Kira-kira bagaimana Pak menurut pendapat Bapak, kolaborasi itu selain masyarakat mungkin juga ada swasta barangkali kita dilibatkan seperti itu? Kalau permasalahan sosial di Bandung Kidul kita juga ada beberapa stakeholder Bu. Jadi di sana ada PSM, Kerja Sosial Masyarakat, ada PKSK, ada PKH ya Bu Ami ya. Ada banyak elemen masyarakat. Tentu PKK juga di dalamnya terlibat untuk membantu masyarakat dalam masalah-masalah sosial. Nah dengan hadirnya ini ya tentu saya tadi sampaikan ya sangat membantu lah buat warga Bandung khususnya ya, karena ini kan tidak hanya warga Bandung tentunya Bu ya. Jadi bisa saja warga di luar Bandung untuk rumah singgah ini. Saya sangat apresiasi dengan kehadiran rumah singgah ini. Karena memang khususnya kalau luar kota mereka pada saat harus berobat di Bandung gitu ya, dirujuk ke Hasan Sadikin atau ke Al Islam,
mereka terkendala untuk Transfer, akomodasinya, ya. ya akomodasinya untuk yang apa namanya layak tinggal, kemudian tadi transportasi ya Pak ya, Betul. mobilitasnya ya. Kalau untuk transportasi kami juga punya program, Bu. Oh. Di Bandung Kidul ini kami ada beberapa kendaraan operasional kantor yang kami fasilitasi buat warga Bandung Kidul yang secara ekonomi kurang untuk berobat ke rumah sakit. Khususnya memang kami sudah melakukan untuk warga yang penyakit disabilitas. Oh, Jadi ada beberapa warga disabilitas yang kurang mampu, kita antar ke rumah sakit, kita tungguin, kita bawa lagi pulang. iya. Oh, Alhamdulillah kita juga sudah punya program itu. ya, ya. Kami sebutnya cinta labil, mencintai anak-anak balita stunting, lansia dan disabilitas. Oh. Itu untuk yang tadi tertarik nih Pak, boleh ya tanya mengenai transportasi itu untuk kalau memang memerlukan gimana ininya Pak, caranya atau prosedurnya? Nah, tinggal telepon aja. Oh, tinggal telepon. Telepon nanti ke kasih kesos atau ke Bu Irma atau ke kasih KM. Oh, Sepanjang kendaraannya memang tidak digunakan, iya. ya silahkan bisa dipakai. Nah, Termasuk kalau misalnya di rumah singgah ini butuh transportasi, maka Iya, iya. insya Allah sih iya. kita kolaborasi. Kolaborasi. Alhamdulillah. Tambah lagi nih Alhamdulillah. kolaborasi dengan Pak Camat itu. Masya Alhamdulillah Allah. ya. Ini bagaimana Pak apa namanya? Kan pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan ya tadi untuk peran serta masyarakat tadi Pak. Seperti itu. Contohnya ini rumah singgah. Kira-kira tadi kebijakan salah satunya mungkin tadi ya Pak ya, penyediaan transportasi orang Ya. kan. Ada yang hal lain barangkali Sebenarnya kalau kebijakan kesehatan kami akan lebih tepat, mohon maaf, ini di atau di dinas kesehatan ya Pak ya. Jadi Iya, kalau, iya. nah, kalau ditanya program kebijakan kesehatan tentu kalau kecamatan tidak memiliki Iya, iya, iya. informasi yang lengkap Iya. tentang itu. Tapi kalau kegiatan Lebih kesehatan perlu support kali Pak ya. ya nanti. kemasyarakatan insya Allah. Oh, iya. Iya, iya. Dengan datang Pak Camat ke sini juga udah luar biasa. Artinya supportnya dengan Bu Irma dan Bu Ami udah luar biasa nih sebetulnya. Karena ini memang terus terang kan baru ya Pak ya, baru Baru ya. beroperasional. Tapi beliau Bu Irma sebelumnya kan sudah hadir, sekarang Pak Camat dan Bu Ami juga. Alhamdulillah Pak. Ini mungkin ada pertanyaan yang to the point Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya. Kira-kira sebetulnya pemerintah daerah tuh bagaimana menyediakan bantuan pendanaan atau enggak Pak? Atau mungkin juga sumber daya ya untuk kegiatan yang seperti ini Pak? Jadi kembali kepada yang saya sampaikan tadi, Iya. kebijakan program kesehatan itu kan lebih tepat di dinas kesehatan. Iya, Saya tidak tahu persis. Tapi tentu ketika saya lihat rumah singgah ini, saya yakin butuh dana yang besar. Iya. Kalau tadi saya lihat, saya tanya ke Ibu, ke Pak Haji, ini siapa gimana makannya? Kami siapkan makannya, kami siapkan transportasinya. Iya, Pak. Ini kan butuh dana. Betul. Artinya tidak bisa diselesaikan oleh keluarga saja atau pendiri saja atau yayasan saja, tentu butuh support dari pemerintah. Iya. Nah, kalau boleh saya sarankan, Iya. yayasan bisa mengajukan hibah ke pemerintah kota. Jadi nanti kalau pengalaman saya pernah juga mengajukan hibah untuk kegiatan ekonomi, Bu. Kami di Bandung Kidul ada Gapoktan Ranting Anggur, yaitu Gapoktan yang akan mengembangkan pertanian anggur. Ya. Hasilnya itu untuk masyarakat, yaitu untuk kepentingan orang miskin, pengangguran dan stunting. Iya, iya. Kami juga alhamdulillah mengajukan hibah dan daring. Iya, iya. Nah, jadi kalau boleh, karena saya tidak tahu kebijakan anggaran untuk dinas, saya nggak tahu. Iya, iya. Tapi pengalaman saya sebagai camat, barangkali bisa dimanfaatkan ini untuk mengajukan dana hibah ke Pemkot Bandung. Karena ini kan butuh juga. Betul, betul, ya. Karena kan hibah itu bisa untuk sosial, kemasyarakatan, dan kesehatan. Ya. Jadi nanti kalau proses hibah, prosesnya itu paling terakhir kalau tidak salah itu bulan April. Pengajuan proposalnya bulan April. Iya. Maret itu harus sudah selesai administrasinya. Iya. Nanti berproses, baru penentuannya itu di akhir tahun ini. Akhir tahun di September, Oktober, November. Nah, setelah ditetapkan mungkin tahun depan baru cair hibahnya. Cair, ya. Jadi kalau saya sarankan, Tapi itu nanti bisa pendanaan. ini apa ya? Berkontinu ya Pak ya kalau sudah. Kalau hibah sekali. Oh, sekali. Oh, ya. Sekali mungkin berselang ya. Berselang, Misalnya ya. setahun 2 tahun Oke. kemudian ngajuin lagi. Ngajuin Kalau lagi. berturut-turut nggak bisa. Ya, ya, ya. Jadi kalau bantuan pemerintah yang saya tahu itulah Ya. melalui hibah. Kalau melalui anggaran kebijakannya, mohon maaf saya tidak tahu persis program kebijakan anggaran di dinas Di kesehatan. dinas ya, betul. Tapi kalau menurut saya ini bisa kok melalui hibah Ya. diusulkan. Tentunya Tepatnya berjenjang ya ada Pak ya yayasannya. pengajuannya ya, mungkin dari RW nanti ke Ya, nanti kelurahan, kecamatan gitu ya. cukup dari yayasan, Iya, nanti iya. diketahui oleh lurah dan camat untuk memperkuat boleh. Oh,
Tapi tentu melalui PRT dulu. Iya. Jadi biar PRT-nya tahu juga. Tahu juga ya. Alhamdulillah. Iya. Dicoba segala cara dicoba ya. Iya, Tujuannya iya. kan tentunya bukan Kemudian apa-apa, saran juga semua. untuk pembangunan atau pembiayaan ini, Iya. Bandung punya Basnas yang cukup kuat. Betul. Jadi bisa mengajukan ke Basnas. Oh iya, ya. Ya, karena Basnas Kota Bandung juga kan salah satu muzakinya itu adalah PNS. Betul. Jadi PNS Kota Bandung ini memberikan apa ya? Bukan infak, zakat ya, zakat profesi, Zakat profesi, setiap oh, bulan. iya, Jadi insya Allah bagus Basnas Kota Bandung, Betul. bisa dicoba Iya, untuk iya. gitu. Kami sebenarnya sudah menyiapkan beberapa proposal Pak, ya. Dan memang karena ini alhamdulillah di bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan, kita ke masjid-masjid karena kan mereka Ya. apa namanya unit pengumpul zakat pasti ada ya Pak ya di masjid. Ya, itu. ya bisa. Jadi kami apa namanya menginfokan menerima pendistribusian zakat gitu ya. Dari masjid-masjid kita infokan seperti itu. Di lingkungan sini Ya. dan beberapa masjid yang besar lah seperti Ya, itu ya. Termasuk tadi ya Bapak ya Basnas. Basnas, ya. ya. Ya, seperti itu. Dan kemarin saya sudah juga berinteraksi dengan dari Percikan Imam Kalimat. Aam ya, Ustaz Aam. Salam. Kebetulan saya waktu itu sebelumnya menjadi duta juga di sana di Percikan Imam untuk wilayah Kota Bandung Selatan. Jadi sudah mengenal dengan baik. Beliau juga masih di Percikan Imam ada juga program ya sedekah pun namanya gitu ya. Artinya memang banyak sih pintu-pintu itunya ya, tadi ya seperti itu ya. Untuk kepentingan masyarakat, untuk kemaslahatan umat, Betul, banyak ya cara. banyak ya. Insya Allah Allah mudahkan. Amin. Mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi Iya. buat semuanya barangkali nanti satu-satu kali Pak ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat pentingnya gotong royong seperti ini Pak ya, Iya. kaitan dengan kepedulian sosial ini ya. Baik. Jadi memang masalah sosial, masalah kesehatan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata. Iya. Ini tanggung jawab seluruh masyarakat juga. Iya. Jadi pentingnya kolaborasi, kebersamaan dari seluruh stakeholder untuk membantu persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan kesehatan di masyarakat. Khususnya di Bandung Kidul, tentu juga saya menghimbau seluruh warga Bandung Kidul tentu yang mempunyai pendapatan yang berlebih untuk bisa berkolaborasi membantu mengembangkan kehadiran rumah singgah rumah kami ini. Ya, amin. Nah kalau Ibu ada ini Bu kaitan dengan ini ya. Mungkin ditambah dengan kita memfasilitasi memanfaatkan sosial media ya Bu ya. Oh iya. Ya, itu digalakkan melalui semua media yang ada ya, Betul. baik itu Instagram untuk memperkenalkan Memperkenalkan, ini ya. secara luas. Karena mungkin ya artinya banyak orang yang ingin membantu Ya, gitu ya. tidak tahu harus Tidak tahu kemana dan gitu ya. menyalurkan Betul. kemana. Nah, mungkin dengan cara sounding ke sosial media itu Sosial lebih media ya. cepat. Sekarang malah lebih ini ya, lebih cepat Lebih ya. mudah. Iya. Lebih mudah. Mudah. Semua ini ya melihat dari medsos. Bu Ami barangkali ada ini Bu ya. Tambahannya Iya. mungkin ditambah dengan adanya sinergi dan kolaborasi dari LKK Oh, iya, di iya. Kecamatan Bandung Kidul Iya. dan memberikan edukasi yang lebih banyak kepada masyarakat. Iya. Mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan kepedulian dan menyelesaikan permasalahan kesehatan Ya, di betul. Kecamatan Bandung Kidul. Iya. Artinya kalau ini kolaborasi, nanti saya akan sering juga ya, barangkali ke Iya. Ya. Bu Ami, Silahkan. Bu Irma dan Bapak juga Kita ya. sama-sama lah ya. Iya, iya. Saya juga senang ada rumah singgah ini. Insya Allah Iya. lah kami juga support, bantu Iya, iya. sesuai kemampuan kemenangan kami Iya. di kecamatan. Udah, hatur nuhun pisan Pak Camat, Bu Lura, Bu Ami untuk kehadirannya di sini luar biasa. Suatu kehormatan kepada pengurus Yayasan Rumah Kami atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dan juga kita berbincang secara singkat tapi membawa banyak manfaat ya untuk yang nanti akan mendengarkan apa isi dari obrolan singkat ini. Terima kasih semuanya Sama-sama. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.